Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini marilah kita membahas tentang urgensinya perbaikan kehidupan kerumah tanggaan kita, kerumah tanggaan keluarga muslim. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaikan keadaan rumah tangga atau keluarga adalah sangat penting karena ia berhubungan langsung dengan adanya perbaikan dalam masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui dari sebuah syair, man yuslihil usrah yuslih biha ma dammaral ifsadu fi qatrihi. Siapa yang memperbaiki rumah tangga, berarti dia akan memperbaiki dengannya semua yang telah dihancurkan oleh kerusakan di dalam negerinya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian besar dampak dari adanya keluarga atau rumah tangga yang baik akan berhubungan langsung dengan perbaikan yang ada di dalam masyarakat. Lebih luas lagi, adanya tatanan di dalam berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas tujuan kita berkeluarga adalah sebagaimana yang ada di dalam surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Saudara sekalian, dengan adanya keluarga yang sakinah ini, apabila sebuah masyarakat terdiri dari anggota keluarga atau rumah tangga yang sakinah, maka akan menjadi sebuah masyarakat yang merhamah, yang saling berbagi kasih dan sayang satu dengan yang lain. Dan masyarakat yang merhamah akan membawa kepada sebuah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negara yang adil dan makmur di bawah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas rumah tangga, masyarakat dan bangsa harus mau memperbaiki keadaannya, terutama memperbaiki ke arah yang baik, yaitu adanya iman yang semakin kokoh dan ketakwaan yang semakin nyata, bukan hanya ketakwaan formalitas saja, tetapi adalah ketakwaan real di dalam pergaulan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakah minas sama'i wal ard. Apabila penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kepada mereka akan dibuka pintu-pintu barokah
dari langit dan dari bumi. Saudaraku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kaitannya dengan perbaikan keluarga atau rumah tangga, sebagaimana yang ada di dalam surat An-Nahl ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal di mana akan diperoleh ketenangan bagi para warga rumah tersebut. Tidak hanya itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Allah memuji adanya pernikahan dan pembentukan rumah tangga dengan menjadikan para nabi dan rasul sebagai contohnya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Ra'd ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan. Sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri dan keturunan mereka. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa bangsa dan negeri yang baik harus didukung oleh rumah tangga yang baik pula? Karena memang keluarga adalah merupakan pilar yang paling utama dari sebuah negeri. Karena di dalam keluarga inilah akan dibentuk para anggotanya oleh sebuah ideologi atau keyakinan yang kuat. Di dalamnya tersusun adanya sistem dan struktur yang teratur antara ayah, ibu dan anak, suami, istri dan anak. Juga di dalamnya ada pengaturan masalah ekonomi. Di samping pengaturan hukum, yaitu ada aturan-aturan yang perlu ditegakkan dalam keluarga itu. Kemudian juga ada pengaturan sosial, bagaimana rumah tangga membina hubungan yang harmonis, yang besar menyayangi yang kecil dan yang kecil menghormati yang besar. Kemudian di dalam keluarga atau rumah tangga itu juga ada aturan-aturan kebiasaan atau budaya. Siapa misalnya yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan kerumah tanggaan, yang membersihkan halaman rumah, kemudian juga kamar mandi, lingkungan dan sebagainya, masing-masing dibagi tanggung jawabnya di antara anggota keluarga. Semua anggota keluarga memiliki kebiasaan-kebiasaan yang dibangun sehingga di dalam keluarga itu betul-betul menjadi rapi dan betul-betul akan mendatangkan kebaikan. Juga saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari keluarga itu juga ada pengaturan tentang pertahanan dan keamanan keluarga. Perlu ditekankan bagaimana hubungan dengan tetangga. Siapa tetangga yang baik dan siapa tetangga yang perlu dibatasi hubungannya, termasuk dengan teman-teman dari ayah, teman dari ibu, teman dari anak-anak. Siapa yang perlu dijadikan sebagai sahabat, siapa yang perlu hanya kenal saja, dan siapa yang harus dihindari. Karena di dalam keluarga ini pastinya harus ditanamkan sebuah kaidah, al-mar'u 'ala dini hulilih. Seseorang tergantung dari agama kawannya atau sahabatnya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rumah tangga yang dipenuhi dengan ketenangan dan cinta inilah
yang membuat setiap pasangan suami istri mereka mengorbankan harta dan merubah jalan hidupnya serta mengganti ikatan yang dahulu suami atau istri awalnya sebelum diikat oleh pernikahan bersama dengan bapak dan ibunya, kemudian diganti dengan ikatan baru. Pernikahan dan rumah tangga inilah yang menjadikan seorang wanita menerima perpisahan dengan keluarganya. Dia meninggalkan kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya serta seluruh kerabat untuk terikat dengan suaminya. Dengan suami yang asing untuk berbagi suka dan duka dan saling memberikan ketenangan, sehingga terjadilah cinta dan kasih sayang yang menaungi rumah tangganya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini tidak terjadi kecuali karena seorang wanita percaya bahwa ikatannya dengan suami lebih kuat dari semua ikatan dan hidupnya bersama suami lebih mudah dan akan lebih mendatangkan kebahagiaan. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, demikian juga keluarga dipandang sebagai penentu utama pembentukan kepribadian anak. Karena keluarga adalah kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Anak banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga, juga karena para anggota keluarga yang merupakan orang-orang yang signifikan yang senantiasa bergaul, yang saling berbagi untuk pembentukan kepribadian keluarga tersebut. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, di samping itu keluarga juga dipandang sebagai lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan insan, terutama bagi pengembangan keturunan manusia. Melalui perlakuan dan perawatan yang baik dari orang tua, anak dapat memenuhi kebutuhannya baik secara kebutuhan fisik biologis maupun kebutuhan sosio-psikologisnya. Apalagi anak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, maka anak cenderung berkembang menjadi seorang pribadi yang sehat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlakuan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan yang diberikan kepada anak, baik nilai agama maupun sosial budaya, merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak untuk menjadi pribadi dan menjadi masyarakat yang sehat dan produktif. Saudaraku sekalian, suasana keluarga sangat penting bagi perkembangan kepribadian anak. Seorang anak dapat dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan agamis, yaitu suasana yang memberikan kasih sayang, perhatian dan bimbingan dalam agama. Maka perkembangan kepribadian anak tersebut cenderung positif, sehat. Sedangkan perkembangan anak yang dikembangkan dalam lingkungan keluarga yang broken home, anti agama atau dangkal dalam amalan keagamanya, akan menjadi kurang harmonis. Orang tua akan bersikap keras kepada anak atau tidak dapat memperhatikan nilai-nilai agama, maka perkembangan kepribadiannya pun cenderung akan mengalami distorsi atau mengalami kelainan dalam penyesuaian dirinya. Demikianlah yang kita bahas untuk kesempatan kali ini, pentingnya sebuah keluarga untuk secara kontinu mengadakan perbaikan demi perbaikan masyarakat dan bangsa pada umumnya. Wal'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.